sobat, kembali lagi di YouTube channel kita, Notif Ilmu, mengupas informasi di dunia yang tentunya terpercaya. Ada banyak kisah tentang orang-orang yang mencoba membuat mesin waktu, entah itu untuk menengok ke masa depan atau sekedar melihat masa lalu. Namun, di antara orang-orang itu tak sedikit yang cenderung fiktif. Nah, kisah berikut ini adalah tentang seorang pria yang mencoba membuat mesin waktu. Dia adalah sosok yang benar-benar nyata, pernah dipenjara karena kasus pencurian, bahkan pernah diundang beberapa kali dalam siaran radio sebelum akhirnya menghilang misterius. Siapakah dia? Langsung saja, ini dia, Mike Circum. Sebenarnya nih guys, Mike Circum ini sama seperti orang biasa pada umumnya. Tidak punya alasan khusus atau misi tertentu untuk membuat mesin waktu. Tetapi justru karena niat polosnya itu, kisah ini jadi sungguh menarik ya guys. Orang-orang yang mengenalnya menyebutnya madman alias pria gila. Tapi sepertinya nggak gila-gila amat deh ya. Ini karena tetangga julid kali ya. Jadi asal mulanya begini guys. Di tahun 1995, saat Markum masih berumur 21 tahun dan berstatus sebagai mahasiswa jurusan kelistrikan, Markum yang kala itu sedang mencoba membuat mesin waktu di teras rumahnya di Missouri, Amerika Serikat. Ide membuat mesin waktu awalnya tidak sengaja timbul nih guys, karena Markum ingin memenangkan nomor lotre di masa depan. Hanya karena mau menang lotre, Markum sampai segitu effortnya ya guys. Emang gak bisa diragukan lagi sih kalau cowok udah berjuang demi dapetin sesuatu, apalagi dapetin hatimu, pasti lebih lagi tuh effortnya. Ahai. Singkat cerita nih sobat, Markum memutuskan untuk menggunakan tangga Yakub, semacam alat yang terdiri dari dua batang logam, yang bila dialiri listrik, maka akan menciptakan percikan-percikan listrik di antara batang logam tersebut. Saat membuat tangga Yakub, Markum melihat munculnya lingkaran yang berkilauan aneh di atas peralatan tersebut. Meskipun hal ini sempat berhasil, karena adanya kilauan tadi yang menyebabkan skrup yang Markum lemparkan sempat menghilang 1 detik dan muncul kembali di beberapa meter dari tempat dia berdiri. Nyatanya nih guys, eksperimen Markum belum berhasil. Ia memutar otaknya kembali dan melakukan eksperimen yang tidak biasa, memakai 6 trafo, alat listrik, dan microwave. Saat itu Marco tidak mempunyai uang, jadi ia mencuri barang elektronik yang ia butuhkan pada malam hari. Eksperimen yang kedua masih gagal total guys. Ya ampun, segitu effortnya ya. Masih aja, walaupun gak punya uang. Tapi tidak mematahkan semangatnya untuk mencapai tujuannya, yaitu membuat mesin waktu. Bahkan eksperimen kedua ini banyak merusak barang-barang di rumahnya. Serta sheriff setempat, Eugene Looper, yang mengetahui pencurian itu langsung menuju rumah Markum untuk penggeledahan. Saat Markum tertidur dan Mike diseret ke penjara dan menjalani hukuman selama 60 hari. Aduh Markum, boleh-boleh aja sih untuk effort, tapi pastikan kalau mau eksperimen bermodal dong, kan jadi ketangkep deh. Tapi nih guys, Markum masih tidak berhenti untuk bereksperimen. Ia tetap berusaha untuk melakukan eksperimen lain, namun masih saja Markum kekurangan biaya. Alih-alih menggunakan laser CD, Mike menggunakan medan magnet berputar seperti yang digunakan dalam eksperimen Philadelphia. Alasannya adalah bahwa medan magnet yang berputar lebih efisien. Pada tahun 1996, Art Bell kembali mengundang Markum di acara radio Coast to Coast. Mike Markum akhirnya bercerita. Menurutnya pada suatu malam saat ia sedang berpesta dengan teman-temannya di rumahnya, salah satu temannya yang sedang duduk di sofa kemudian berdiri meminta bir. Ketika Markum mengambil bir itu, dia melihat kalau sofanya hilang. Waduh, kok bisa ya guys? Markum pun mengatakan bahwa sofa sebesar itu sangat sulit disembunyikan. Satu-satunya jalan keluar rumah adalah pintu belakang yang saat itu dihalangi oleh trafo yang sangat besar. Mungkinkah sofa itu masuk ke dalam mesin waktu? Gak ada yang tahu guys. Wawancara itu diakhiri dengan Markum yang mengklaim bahwa dia telah berhasil menjalankan mesin waktu yang dimaksudnya, hanya tinggal beberapa perbaikan. Tetapi sayangnya nih guys, kemunculan Markum di acara tersebut adalah kemunculannya yang terakhir. Markum tak pernah terlihat lagi sejak saat itu.
pada Januari 1997 ia dinyatakan menghilang. Nah, sampai sini dulu ya sobat. Oh iya, jangan lupa tekan tombol lonceng dan subscribe supaya kamu dapat lebih tahu info terupdate dari Notif Ilmu. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.